Baik, kita lanjutkan perbincangan. Tadi juga Pak Sugyat menanggapi terkait adanya Kementerian Bencana nantinya. Kalau kita melihat begitu berita-berita yang diusulkan oleh DPR ini adanya Dirjen Banjir, Dirjen Longsor di dalam kementerian tersebut. Menurut Pak Bintang, ini hal yang perlu dilakukan nggak? Krusial nggak sebenarnya dilakukan Kementerian Kebencanaan ini? Oke, sebenarnya begini. Di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu jelas bahwa BNPB dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Jadi kewenangannya sudah sama dengan menteri. Sama. Jadi menurut saya tidak perlu. Kalau perlu seperti Bappenas. Kenapa tuh? Bappenas garis miring Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kenapa tidak buat gitu aja BNPB garis miring Kementerian Penanggulangan Bencana. Jadi tidak perlu, semua sudah teratur di undang-undang. Tinggal mengoptimalkan saja gitu. Fungsinya. Yang dibutuhkan apa, misalnya tambahan anggaran mungkin? Oke, jadi begini, masalah anggaran, sebenarnya memang kan anggarannya turun. Tapi sebenarnya untuk darurat bencana, itu ada namanya dana siap pakai. Yang diambil dari dana cadangan pemerintah. Jadi bisa ditambahkan kalau memang diperlukan. Tinggal seizin dari Menteri Keuangan. Dan juga untuk dana rehaprekon ada juga. Di luar anggaran APBN yang sudah teralokasi di BNPB. Jadi ada dana siap pakai, ada dana rehaprekon yang diambil dari dana cadangan pemerintah. Jadi masalah dana sebenarnya kalau Kementerian Keuangan ada ya pemerintah pastilah. Ada, apalagi ini untuk kepentingan rakyat. Tapi untuk kita yang kondisi geografisnya ini rawan bencana begitu, ring of fire dan segala macam itu sudah cukup atau belum sih anggaran untuk mitigasi, Pak? Sebenarnya kalau anggaran memang kurang. Saya pernah mengusulkan, kenapa nggak seperti pendidikan sih, sekian persen dari APBN atau dari PBD sudah dipakemkan untuk pendidikan. gitu ya. Kenapa untuk bencana enggak? Ini kan sudah diamanatkan di undang-undang bahwa negara melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia, termasuk dari bencana. Kalau sudah diamanatkan undang-undang, kenapa enggak dialokasikan dana ya seperti pendidikan? Pendidikan 20% dari APBN. Oke. Baik, saya mau ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ya ini kan baru wacana ya, baru usulan dari DPR terkait Kementerian Bencana. Tapi kalau dari Pak Bintang ya kenapa nggak pakai BNPB aja, slash begitu Kementerian Bencana. Tapi dari sisi Mas Gun-Gun nantinya, akan lebih ribet nggak sih komunikasi yang terjadi lintas sektor, atau justru dengan satu kementerian ini ya udah hanya dari situlah informasi dan penanganan yang dilakukan? Jadi gini, saya termasuk yang tidak setuju kementerian khusus, tapi mengoptimalisasikan BNPB, karena ini bukan soal kementerian khususnya perlu atau tidak, tapi soal ada roadmap kebencanaan yang melampaui periodisasi kekuasaan. Itu maksud saya, itu yang paling penting. BNPB udah punya struktur menurut saya yang harusnya bisa. Kemudian kita punya undang-undang juga penanggulangan bencana. Tadi udah disebut Undang-Undang 24 tahun 2007. Dan ini menurut saya yang paling menjadi persoalan krusial, Mbak Rati, itu soal mengorkestrasi ragam kelembagaan daerah untuk kemudian tanggap bencana. Itu yang tadi Mas Reza dalam break kita diskusi soal mitigasi. Nah, kalau terjadi ego sektoral, ada kementerian khusus pun menurut saya tidak akan jadi solusi. Contoh misalnya pertanyaan Mbak Rati tadi soal komunikasi. Yang penting ketika misalnya BNPB itu ada, dia mampu men-share informasi-informasi penting yang harus diketahui dan lintas sektoral, sekaligus juga ada kepekaan dari setiap lembaga untuk menyusun roadmap atau protokol, misalnya seperti protokol komunikasi kebencanaan, yang itu setiap saat bisa diaktifasi untuk kemudian penanganan bencana. Mungkin seperti pandemi COVID ya, setiap hari kan ada update-nya kan? Ya, dan institusi-institusi yang bertanggung jawab atas diseminasi informasi itu harus ada kejelasan terutama dalam memahami roadmap kebencanaan tadi. Contoh ya, Komdiji misalnya ada KPM, kan ada Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik misalnya, dan media ya. Sekarang komunikasi publik dan media kan, kalau dulu IKP. Nah, kemudian ada Badan Komunikasi Pemerintah BKP, ya kan? Kemudian ada KSP. Nah, untuk bottleneck. Nah, menurut saya ini semua harus sinergi nih untuk menguatkan BNPB pada saat terjadi
bencana. Sama halnya seperti dalam isu-isu lain, harus ada the leader of information-nya. Harus ada pemimpin informasinya. Spokesperson itu bukan berarti sentralisasi, tapi lebih pada memfasilitasi informasi itu reguler, Mbak Rati, Mas Reza, sampai ke stakeholder. Kalau ada masalah-masalah yang extraordinary, maka harus dibikin yang disebut dengan misalnya entah itu tim ad hoc, entah itu misalnya ada task force yang kemudian menangani komunikasi publik dari misalnya bencana. Apakah komunikasi itu hanya dilakukan kepada publik saja atau komunikasi yang dilakukan oleh BNPB ataupun kementerian nantinya ini memang akan lintas sektor? Jadi dari komunikasi kementerian misalnya PUPR, kementerian dan lain sebagainya itu melalui kementerian itu atau bagaimana? Iya, menurut saya memang kalau bencana ini kan penanganannya tidak bisa reguler karena situasinya krisis. Maka harus ada tim komunikasi yang penanganan bencana pada saat bencana itu misalnya terjadi seperti sekarang bencana Sumatera. Kan kalau regulernya ditangani sebut aja oleh Komdiji atau oleh misalnya BKP atau oleh KSP. Tapi pada saat terjadi bencana, BNPB sebagai misalnya leader dalam konteks penanganan bencana itu harus didukung oleh tim komunikasi, bisa saja ad hoc. Tapi harus ada spokesperson yang tentu tidak hanya satu orang ya, bisa 2 atau 3 yang otoritatif, official, kemudian juga direktif. Nah, itu 3 sekali lagi karena apa? Merepresentasikan keinginan, kehendak sekaligus tanggung jawab presiden. Gitu. Jadi supaya satu pintu agar tidak ada perbedaan nih kalau di sini bilang penanganan sudah maksimal, listrik sudah nyala, tapi faktanya di lapangan di sosial media beda lagi. Termasuk menangani ego-ego tadi yang Mbak Rati sebut. Karena tinggi sekali biasanya ego daerah. Ini aja provinsi, 3 provinsi melibatkan pemda-pemda kabupaten. Itu belum tentu bisa terjahit dengan baik kalau ego itu tidak teratasi lewat satu kepemimpinan gitu. Saya ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini kita fokus juga pada recovery atau pemulihan pasca bencana begitu ya. Tapi bagaimana DPR akan mengawasi bahwa tidak hanya sampai situ saja, bahwa mitigasi itu juga penting dilakukan supaya kejadian ini nggak kembali terulang begitu. Ya, belajar dari peristiwa ini saya pikir terlepas apakah dia akan dibentuk kementerian baru yang terkait penanganan bencana, saya pikir perlu penguatan kelembagaan BNPB sendiri. Kenapa misalnya kemarin Kepala BNPB itu semacam slip of the tongue lah katakanlah kalau kita dugaan baiknya, bahwa beliau menilai bencana ini hanya mencekam di medsos karena mungkin beliau tidak mendapatkan informasi yang valid terkait kondisi di lapangan. Kenapa beliau tidak bisa mendapatkan kondisi yang valid? BNPB ini kan hanya ada di pusat. Institusi penanganan bencana di daerah itu kan tidak tunduk dan patuh kepada BNPB. Misalnya kalau di kabupaten kota tunduk dan patuhnya kepada bupati dan wali kota. Kalau di provinsi tunduk dan patuhnya kepada gubernur. Saya pikir ke depannya BNPB ini punya pasukan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota dalam konteks penanganan bencana kan supaya tidak terjadi salah informasi lagi. Bagaimana mungkin BNPB bisa membuat sebuah kebijakan yang sangat sangat tepat ketika informasi yang mereka dapat itu tidak valid, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ke depannya ini kan Indonesia ya salah satu negara yang secara geografis kan rawan bencana, baik bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana gunung Merapi meletus. Saya pikir memang bangsa ini harus belajar begitu banyak bencana yang telah terjadi dan itu skalanya sangat luas dan itu kerusakannya juga sangat masif. Saya pikir perlu perhatian sangat serius dari negara. Apakah dalam konteks penguatan lembaga, dalam konteks peningkatan anggaran, dalam konteks program-program pelatihan bukan hanya kepada institusi yang akan menangani bencana, tapi terhadap seluruh rakyat Indonesia, agar mereka cerdas dalam konteks ketika terjadi bencana yang ada di lingkungan mereka. Saya pikir itu. Nah, terkait dengan recovery, ini juga harus kita hati-hati. Bencana banjir ini berdasarkan hitung-hitungannya kan kerusakan infrastruktur misalnya itu jauh lebih parah misalnya ketimbang yang terjadi pada saat tsunami di 2004 kemarin. Oleh karena itu butuh dana yang sangat besar di 3 provinsi ini. Bagaimana misalnya jalan-jalan yang putus itu bisa terakses kembali, jembatan yang putus itu bisa dibangun kembali, belum lagi misalnya fasilitas umum, sekolah dan lain sebagainya itu juga bisa terbangun kembali agar masyarakat di 3 provinsi 50-an kabupaten kota ini bisa berjalan normal. Saya pikir ini perlu penanganan cepat, anggaran besar, dan kalau ini tidak dilaksanakan secara berhati-hati,
nanti khawatirnya akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa korupsi besar yang itu mirisnya itu yang dikorupsi adalah dana bencana. Saya pikir itu. Baik, saya mau ke Pak Bintang. Pak Bintang, tadi sudah beberapa poin penting juga ya. Tapi kalau kita melihat begini ya, saya mengutip dari komentar-komentar netizen terkait bencana ini. Dalam arti penanganannya harus cepat. Karena apa? Karena ternyata masyarakat yang bertahan ini mungkin banyak yang berjatuhan bukan karena bencananya, tapi karena tidak ada makanan, tidak ada bantuan obat-obatan dan lain sebagainya. Apa prioritas paling penting? Bottleneck-nya biasanya di mana sih Pak? Sehingga kok rasanya begitu ya, untuk penanganan bencana ini kita pengennya cepat, tapi mungkin kondisi di lapangan yang akhirnya tidak membuat ini cepat begitu Pak. Oke, jadi begini, pada setiap keadaan darurat itu harus ada namanya rapid assessment. Dalam rapid assessment ini juga harus diidentifikasi, ya kira-kira butuh logistik berapa, medicalnya berapa, itu harus dihitung. Ya, termasuk juga damage and loss assessment. Ya, jadi tingkat kerugian dan kerusakan itu ada rapid assessment, ada tim khusus, ya tim advance namanya. Itu dideteksi. Kemudian juga daerah-daerah lokasi yang terisolir. Kalau perlu gunakan drone dan satelit. Ya. Sehingga diprioritaskan, ini mungkin distribusi logistiknya yang terhambat karena terisolasi. Jadi yang langkah pertama tentu pemulihan supaya aksesnya bisa dilalui dan bisa dicapai. Kemudian masalah kendala logistik di darurat bisa dibantu dengan heli. Ya. Kalau perlu kita sewa heli yang bisa muat banyak tonasenya. Tapi besar. kemarin pakai heli juga dilempar-lempar jadinya berantakan juga itu bantuannya Pak. Ya mungkin ada kendala tidak bisa mendarat, ya jadi memang disitulah gunanya tim advance tadi. Apakah di mana landingnya yang aman? Ya kemudian yang saya dengar katanya di bawah sudah disusun kembali ya. Di situ ada tim juga di bawah. Jadi kalau perlu juga kren udara. Jadi memang bisa dipenuhi dengan peralatan yang kalau memang tidak ada di dalam negeri bisa didatangkan dari luar negeri. Dari luar negeri, Iya. Oke, Pak Bintang, ini ramai juga di sosial media soal persiapan tas siaga bencana. Nah itu wajib kita miliki di seluruh titik atau memang hanya lokasi rawan bencana aja sih Pak? Untuk mencegah tadi begitu obat-obatan pribadi yang terlambat datang, makanan seadanya yang bisa dipersiapkan untuk beberapa hari begitu. Ya, jadi memang kita sudah sosialisasikan adanya tas siaga bencana di mana tiap bencana terjadi itu harus siap. Karena kita tidak bisa mendeteksi kapan bencana terjadi, terutama gempa bumi. Siapa sih yang bisa memprediksi kapan gempa bumi itu terjadi? Makanya tas siaga bencana harus ada. Dan diutamakan di daerah yang rawan bencana. Indonesia sudah punya peta rawan bencana yang bencananya tinggi, sedang, rendah. Untuk tingkat bencana tinggi itu sangat diperlukan tas siaga bencana. Oke, terakhir Mas Gun-Gun, kalau kita mengacu atau melihat lah ya mungkin ke negara tetangga Jepang yang memang kondisinya sama rawan bencana juga seperti Indonesia. Di sana tsunami aja sudah ada early warning di handphone begitu kan. Tapi kalau kita melihat saat ini kondisinya baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah ini tidak ada punya langkah preventif. Apalagi itu disampaikan ke masyarakat yang seharusnya bersiap siaga begitu ya di lapangan. Apa yang perlu diperhatikan terkait hal ini Mas Gun-Gun? Ya, sebenarnya mungkin langkah preventif itu ada, tetapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, ini yang harus kemudian dari bencana Sumatera ini kita belajar banyak, tetapi jangan sampai seperti di pita Mobius, tidak ada akhir dari sebuah capaian gitu. Yang diharapkan kan ada solusi, salah satu solusi jangka panjangnya itu adalah cara memitigasi bencana, karena kita semua mengamini nih bahwa Indonesia ini berada dalam tingkat kerawanan tinggi, bencana, betul. Sedang, rendah itu ada di hampir semua daerah. Dan tadi udah disebut petanya ada. Oleh karena petanya sudah ada, di titik-titik mana aja yang berpotensi mengalami masalah dalam konteks kebencanaan, maka menurut saya bukan hanya goodwill, bukan hanya niat baik nih, tapi juga political will. Contohnya adalah menyangkut politik anggaran. Ini kan political will nih, termasuk misalnya di DPR, pemerintah, politik anggaran untuk mitigasi bencana harus diperkuat lagi, diperbesar lagi. Sehingga kemudian ada misalnya kesiapan dari infrastruktur, ada kesiapan dari sisi knowledge, juga ada kesiapan dari sisi tim di lapangan. Sehingga kemudian proses-proses itu bisa
memitigasi secara lebih komprehensif. Karena kalau Tidak mitigasinya terulang. jalan, kita nggak perlu di ujung nih baru Persis. mengobati luka begitu ya. Persis. Mungkin bukan badan penanggulangan bencana, tapi Tapi badan pencegahan pencegahan bencana. begitu ya, supaya bencana bisa ditegah, bukan ditanggulangi begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir, Pak Bintang, Mas Gun Gun, dan juga Pak Sugiarto sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.